Stunting itu adalah pendek ya, yang disebabkan karena asupan makanannya yang tidak cukup atau penggunaan energi yang berlebihan, misalnya kalau dia sakit itu kan pengeluaran energi. Jadi makanya kalau kita lihat di WHO itu dikatakan yang disebut stunting itu adalah pendek karena malnutrisi atau karena penyakit kronik, apapun penyakitnya. Ya. Bisa anak lain pada anak. Jadi mesti dipisahkan gini. Yang namanya stunting itu bagian dari perawakan pendek ya. Jadi perawakan pendek itu ada yang normal, namanya normal varian. Contohnya orang tuanya pendek gitu kan. Atau anaknya sekarang waktu kecil masih pendek tapi nanti udah remaja dia mulai kejar. Itu namanya constitutional delay. Nah itu masuknya normal varian. Tapi ada juga dia karena patologis kelainan. Nah kelainan itu bisa karena kita lihat ukurannya, kalau proporsinya nggak normal, contohnya kayak ucok baba ya, itu kan proporsinya tidak normal, pendek tapi proporsinya tidak normal, itu kan kelainan, ya kelainan genetik. Tapi ada yang proporsinya normal, tapi karena asupan makanannya nggak cukup atau dia keperluan energinya banyak, misalnya kalau sakit ya, misalnya sakit apa, kalau dia sakit panas dia kan perlu energi lebih banyak, kalau dia sakit tiroid, kalau alergi dan sebagainya, nah itu kan dia perlu makanan banyak, atau diare misalnya kan keluarannya lebih banyak, itu juga menyebabkan makanan yang kita makan tidak cukup. Nah itulah karena tidak cukup nanti lama-lama akhirnya badan nggak tumbuh lagi. Nah itulah yang disebut stunting. Jadi pertumbuhannya terhambat karena asupan makanan yang tidak cukup, itu yang disebut stunting ya. Jadi stunting ini masalah dunia, bukan masalah Indonesia saja ya. Tapi Indonesia harus menjadi masalah besar karena kita nomor 5 penyumbang stunting di dunia. Stunting itu kan pendek karena asupan makanan yang nggak kurang. Nah, asupan makanan nggak cukup ya. Asupan makanan yang nggak cukup itu nanti baru turun saja sudah mengurangi IQ, nilai IQ ya. Apalagi sampai gizi kurang atau gizi buruk. Penelitian yang tahun 2014 yang terbaru dari Waber, dia ngikutin ya, jadi anak-anak yang gizi kurang atau gizi buruk selama 40 tahun ternyata 65% dari anak-anak itu IQ-nya nggak lebih dari 90. 25% IQ-nya nggak lebih dari 70, itu artinya mental retardasi. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau anak-anak yang tadi stunting tadi itu nanti kecerdasannya juga tidak optimal ya. Nah, itu udah satu ya, jadi ini kualitas manusianya. Terus kedua, dia juga karena pendek itu, dia ada karena kurang makan, dia jadi pembakaran lemak tidak adekuat. Akibatnya apa? Nanti dikasih makan dengan jumlah yang normal saja, dia menjadi lemak, akhirnya menjadi obesitas. Nah obesitas di kemudian hari nanti berakhir dengan penyakit-penyakit yang degeneratif tadi, yang kita takutin sekarang, yang makan uang BPJS banyak ya, jadi sakit diabetes, sakit hipertensi, stroke, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung vaskuler ya, yang karena gaya hidup yang salah. Nah itu dia, yang itu sebenarnya kita bisa hindari kalau sejak awal kita sudah care dengan asupan makan dari anak. Jadi anak itu kuncinya paradigm sekarang, anak pada 1000 hari pertama tidak boleh mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Kalau gizi buruk tuh udah parah banget. Ya. Jadi itu sebenarnya paradigm.